tanpa disadari oleh umat Islam Indonesia, mereka banyak ditipu oleh Ustadz Kainama. Sehingga Ustadz Kainama mereka angkat jadi Ustadz. Yang walaupun Ustadz Kainama tidak tahu dan tidak paham ajaran Al-Quran dan tidak tahu ajaran Islam. Karena saya tidak mempelajari Islam dan saya tidak menguasai tatanan pengetahuan di dalam keislaman. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Sehingga sejak awal yang saya paparkan itu murni dari Bible. Kalau begitu, teman-teman Islam memanggil kau itu apa? Ustadz Ki. Apa? Coba ulangi. Kurang jelas saya dengar. Ustadz Ki. Oh, Ustadz Ki. Ternyata kau bisa jadi Ustadz walaupun tidak paham Al-Quran, tidak paham ajaran Islam. Cara Ustadz K ini menipu umat-umat Islam sangat halus. Sehingga umat-umat Islam tidak sadar dan tidak tahu mereka tertipu. Dengan cara apa Ustadz K menipu Islam? Ustadz K mengajarkan Alkitab. Katanya berdasarkan data. Dan ditunjukkan adalah ayat-ayat Alkitab. Dibacakan kepada orang-orang Islam. Sehingga kelihatan apa yang diajarkan Ustadz K ini sesuai dengan ajaran Alkitab. Padahal kalau kita baca secara utuh ayat Alkitab itu, ajaran Ustadz K bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Mari kita analisa bagaimana cara Ustadz K menipu umat Islam. Agar kita dapat menemukan cara tipuan Ustadz K ini, kita harus mengetahui bahwa ketika Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menulis kisah Yesus yang tersalib itu, mereka tidak berumbuk atau tidak saling mencocokkan atau tidak saling mengkonfirmasi tulisan mereka. Sehingga mereka masing-masing menuliskan apa yang mereka tahu. Dan redaksinya pun beda-beda. Dan Matius, Markus, Lukas menggunakan jam internasional. Sedangkan Yohanes menggunakan jam Yahudi. Ingat dan hafal, perbedaan jam internasional dengan jam Yahudi adalah sebagai berikut. Umumnya, ayam berkokok kira-kira jam 4 pagi waktu internasional. Atau kira-kira jam 10 pagi waktu Yahudi. Saat matahari sedang mau terbit di timur, itu kira-kira jam 6 pagi waktu internasional. Atau jam 12 pagi waktu Yahudi. Jam 09 pagi jam internasional adalah jam 3 pagi menurut jam Yahudi. Jam 12 siang menurut jam internasional adalah jam 6 siang menurut jam Yahudi. Jam 3 sore menurut jam internasional adalah jam 9 sore menurut jam Yahudi. Yesus diadili oleh pengadilan yang tidak adil yang dipimpin oleh Pilatus sejak sore hari sampai pagi jam 6 menurut jam internasional atau jam 12 menurut jam Yahudi. Markus dan Matius sepakat Yesus mati jam 3. Ada kitab yang namanya Matius dan ada kitab yang namanya Markus sepakat bahwa Yesus mati jam 3. Lukas dan Yohanes juga sepakat Yesus mati jam 3. Nah, disinilah tipuan Ustadz K itu. Memang benar, Matius, Markus, Lukas sepakat mengatakan bahwa Yesus mati jam 3. Tapi Yohanes tidak pernah mengatakan Yesus mati jam 3. Sekiranya pun Yohanes mengatakan Yesus mati, dia tidak mungkin mengatakan jam 3. Tapi pasti dia katakan jam 9 sore. Karena Yohanes itu menggunakan jam Yahudi. Jadi 3 gospel sinoptik ditambah 1 kitab Yohanes sepakat Yesus mati jam 3. Markus dan Yohanes menuliskan kitab Markus, kitab suci saudaraku tersayang Kristen dan Katolik, menuliskan sepakat bahwa Pilatus tidak percaya Yesus sudah mati. Dasarnya apa? Markus 15 ayat 44 sampai 45, Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Dia heran ya, loh, kenapa? Kok udah mati gitu. Dasar Pilatus heran itu apa? Dasar Pilatus heran Yesus sudah mati karena baru 3 jam yang lalu
Pilatus dada-dada sama Yesus mau jalan, mau berangkat ke Golgota. Dilepas, beliau lepas. Pilatus lepas di Yohanes 19:14-16. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 baru dilepas ini, berangkat menuju Golgota. Berangkat. Baru jalan jam 12. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Pilatus sebetulnya tidak percaya ketika Yesus dikatakan sudah mati. Kenapa? Karena Pilatus baru lepas Yesus untuk jalan ke Golgota jam 12. Jam 12 baru jalan. Alasan Pilatus tidak percaya Yesus sudah mati, karena the cross journey, how far did Jesus carry his cross, dari Christian Pure website menuliskan for how many hours did Jesus Christ walk with the cross. Itu baca tuh, itu saya terjemahkan itu. Yesus Kristus memanggul salib selama sekitar 3 jam. Mari kita tempatkan, mari kita berpikir cepat dan kita tempatkan pada tempat yang proporsional. Semua 3 kitab sinoptik dan ditambah Yohanes percaya bahwa Yesus mati jam 3. Lalu di dalam Markus dan Yohanes dituliskan begini, Pilatus baru lepas antua, Yesus jalan jam 12. Perjalanan dari tempat Gabata itu, dari tempat Litrostrotos itu sampai ke Golgota pada saat itu diperkirakan 3 jam. Jadi sebetulnya dia baru jalan 3 jam, sudah jam 3. Bagaimana Pilatus percaya? Perhatikan, the history and pathology of crucifixion. Pada bagian abstrak yang menulis, kematian yang dilakukan dan dirasakan oleh para tertuduh serta orang-orang yang disalibkan itu dibuat sedemikian rupa oleh Roman Empire. Soldiers bikin paling cepat 6 jam, paling cepat 6 jam. Sekali lagi, paling cepat 6 jam. Itu pun sudah dihitung melalui pemukulan flagellum. Berangkat jam 12, perjalanan 3 jam baru nyampe dia mati. Nah, disinilah tipuan Ustadz K lagi. Yohanes mencatat bahwa Pilatus memberangkatkan Yesus jam 12 menurut jam Yahudi, bukan jam 12 menurut internasional. Artinya, Yesus berangkat jam 6 pagi menurut jam internasional. Yesus pun disalib jam 9 menurut jam internasional. Markus 15 ayat 25. Hari jam 9 ketika Yesus disalibkan. Lalu Yesus mati jam 3 sore menurut jam internasional, atau jam 9 menurut jam Yahudi. Inilah salah satu bukti bahwa Ustadz K tidak benar tamatan sarjana teologi. Karena dia tidak tahu bahwa Yohanes menggunakan jam Yahudi dan Matius, Markus, Lukas menggunakan jam internasional. Benar, Pilatus memberangkatkan Yesus jam 12, itu menurut jam Yahudi. Sama dengan jam 6 pagi. Jadi masih matahari mau terbit itu, jam 12 itu. Nah, kalau kita ikutin pendapatnya Ustadz K, dia bilang semua, mungkin dalam pikirannya jam internasional semua, berangkat jam 12 siang. Diberangkatkan oleh Pilatus jam 12 siang, Yesus menuju Golgota jam 12 siang. Ingat, jam 3 sore mati. Benar, jam 12 siang ke jam 3 sore itu 3 jam jaraknya. Tapi menurut Markus, ya, Markus mengatakan Yesus disalibkan jam 9 pagi. Itu jam internasional. Artinya disalibkan itu di tempat. Jam 9 pagi sudah sampai di tempat lalu disalibkan. Diberangkatkan jam 12 siang. Coba bagaimana tuh? Diberangkatkan jam 12 siang, nyampe di tempat dan disalibkan jam 9 pagi. Ini perhitungannya Ustadz K ini. Dan mati jam 3. Betapa bodohnya Ustadz K di sini. Betapa licinnya dia bisa menipu orang-orang Islam. Islam tidak tahu ini. Tapi dia sebagai sarjana masa tidak tahu. Dia bisa menipu-nipu orang Islam.
Pilatus tidak percaya Yesus sudah mati. Dasarnya apa? Markus 15 ayat 44 sampai 45. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Dia heran ya, loh, kenapa? Kok udah mati gitu. Dasar Pilatus heran itu apa? Dasar Pilatus heran Yesus sudah mati karena baru 3 jam yang lalu Pilatus dada-dada sama Yesus mau jalan, mau berangkat ke Golgota. Beliau lepas. Pilatus lepas di Yohanes 19:14 sampai 16. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 baru dia lepas ini berangkat menuju Golgota. Berangkat. Baru jalan jam 12. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Pilatus sebetulnya tidak percaya ketika Yesus dikatakan sudah mati. Kenapa? Karena Pilatus baru lepas Yesus untuk jalan ke Golgota jam 12. Jam 12 baru jalan. Alasan Pilatus tidak percaya Yesus sudah mati karena the cross journey, how far did Jesus carry his cross, dari Christian Pure website menuliskan for how many hours did Jesus Christ walk with the cross. Itu baca tuh, itu saya terjemahkan itu. Yesus Kristus memanggul salib selama sekitar 3 jam. Mari kita tempatkan, mari kita berpikir cepat dan kita tempatkan pada tempat yang proporsional. Semua 3 kitab sinoptik dan ditambah Yohanes percaya bahwa Yesus mati jam 3. Lalu di dalam Markus dan Yohanes dituliskan begini, Pilatus baru lepas Antua, Yesus jalan jam 12. Perjalanan dari tempat Gabata itu, dari tempat Litrostrotos itu sampai ke Golgota pada saat itu diperkirakan 3 jam. Jadi sebetulnya dia baru jalan 3 jam, sudah jam 3. Bagaimana Pilatus percaya? Perhatikan, the history and pathology of crucifixion. Pada bagian abstrak yang menulis kematian yang dilakukan dan dirasakan oleh para tertuduh serta orang-orang yang disalibkan itu dibuat sedemikian rupa oleh Roman Empire. Soldiers bikin paling cepat 6 jam, paling cepat 6 jam. Sekali lagi, paling cepat 6 jam. Itu pun sudah dihitung melalui pemukulan flagellum. Berangkat jam 12, perjalanan 3 jam baru nyampe dia mati. Mari kita ikutin cerita yang sebenarnya. Menurut Yohanes, Yesus baru diberangkatkan jam 12 pagi. Atau jam 6 pagi menurut jam internasional. Matahari baru mulai terbit. Matahari menyingsing itu jam 6. Menurut Markus, Yesus disalibkan jam 9. Artinya dia berangkat jam 6 sampai di tempat jam 9 disalibkan. Nah, itu dari berangkat sampai disalibkan sudah 3 jam. Disalibkan sampai jam 12, 3 jam. Jam 12 ke jam 3 jam. Jadi Yesus di atas salib itu selama 6 jam dia sudah mati. Kenapa Pilatus heran mendapat berita Yesus sudah mati? Itu betul memang. Karena apa? Karena pada umumnya orang-orang yang disalib pasti lebih dari 6 jam baru bisa mati. Tapi Yesus sebelum 6 jam dia sudah mati. Bukan sebelum 3 jam. Menurut perhitungan Ustadz Kay. Nah, apa buktinya bahwa Yesus sudah mati? Orang yang disalib di kiri kanannya belum mati memang saat itu, tapi Yesus sudah mati. Itulah sebabnya orang yang di kiri kanan Yesus yang disalibkan itu tulangnya dipatahkan supaya cepat mati, supaya bisa dikubur. Jadi Yesus tidak dipatahkan tulangnya karena dia sudah mati. Itulah menggenapi nubuatan yang telah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Makanya Pilatus heran. Kok sudah mati? Bukan karena 3 jam, bukan. Memang sudah dinubuatkan tulang Yesus tidak ada yang patah. Karena itu sudah nubuatan. Yesus mati sebelum 6 jam. Bukan sebelum 3 jam. Yesus mati cepat untuk memenuhi nubuatan yang telah dinubuatkan pada ribuan tahun yang lalu. Yohanes
19 ayat 32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Yesus telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada seorang kaya namanya Yosef Arimatea. Dia datang kepada Pilatus untuk minta mayat Yesus. Di sini saya beri judul, Yosef Arimatea tahu Yesus belum mati sebetulnya. Kenapa? Kalau dia tahu Yesus mati, dia tidak mungkin datang lalu dia turunkan mayat itu, jenazah itu, karena tidak boleh bersentuhan dengan mayat menurut orang Yahudi, itu najis 7 hari. Di Yohanes 19:38 dan 40 ada tulisan soma sebagai mayat. Ini dua kata yang berbeda. Mayat itu petoma, bukan soma. Soma itu body. Kalau petoma corpse. Sekali lagi, soma itu body. Kalau body berarti dia masih ada nyawanya, walaupun sudah koma-koma. Tapi kalau jenazah corpse itu petoma. Di sini ditulisnya soma dan diterjemahkannya mayat. Strong definition soma, sebelahnya petoma. Soma itu tubuh sebagai keseluruhan, jasmani tubuh, berarti masih hidup. Kalau petoma, mayat, mati, jenazah. Di dalam budaya Yahudi ada yang namanya aninut. Aninut ini tidak pernah ada istilahnya budaya Yahudi itu membalsem, nggak ada. Lalu di dalam kisah Yesus itu ada pembaluran mir dan aloe seberat 30 kilo kepada tubuh Yesus dan yang diturunkan. Nah, menyentuh itu tidak boleh. Kenapa dia mau peluk itu body? Kenapa dia mau peluk itu tubuh itu? Karena dia tahu itu masih hidup. Kalau sudah mati petoma, dia nggak mau peluk itu, nggak mau turunin, nggak mau. Ya, karena di dalam Bilangan 19:11 itu ada orang yang kena kepada mayat yang najis 7 hari. 13-nya mayat yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci dan orang itu haruslah dilenyapkan. Yosef Arimatea itu dia mesti pimpin ibadah mengkali, besoknya kan Sabat. Bagaimana mungkin dia kena kepada mayat? 7 hari kemudian baru dia mentahirkan dirinya. Tubuh Yesus bukan dibalsem melainkan dibalur ramuan obat atau ya iyalah. Orang gak boleh balsem, Yahudi gak boleh balsem. Apa itu? Juga Nikodemus datang ke situ. Ontuan ini Nikodemus, Om Niko ini datang mula-mula waktu malam, membawa campuran itu bahasa Yunaninya mikma. Nomor konkordansinya silakan dicek sendiri, G3395. Lalu yang dicampur apa? Minyak mur. Saya mau tanya, minyak mur itu resin, namanya Smirna. Smirna itu resin atau getah dari mir. Smirna untuk bikin apa? Mengurangi rasa sakit, analgesik. Smirna itu resin dari mir. Nah, lalu dengan minyak gaharu, diterjemahkan bahasa Indonesianya minyak gaharu, bahasa aslinya aloe. Tahu aloe apa? Aloe vera. Aloe vera. Apa tuh aloe vera? Lidah buaya. Untuk apa? Penyembuhan luka. Namanya aloe vera. 30 kilo, bayangin tubuh Yesus turun 30 kilo dibalur ini. Bukan balsam, mir dan aloe. Ini antua luka, ini dibalut. Pada saat itu setelah tubuh diturunkan lalu dibalur dengan 50 kati. Bible tulis 50 kati. 50 kati itu 30 kilo. Dibalur tutup 30 kilo kawan. 30 kilo obat. Ramuan 30 kilo. Yang bawa siapa? Om Niko bawa. Om Niko balur itu. Wih, antua dari atas sampai semua balur. Lalu kasih masuk di dalam kubur yang kosong yang belum pernah dipakai. Suhu udaranya antara 23 sampai 27 derajat Celcius. Suhu yang bagus untuk masuk ke obat dan obat membunuh mikroba. 30 kilo itu obat. 30 kilo kawan. Ya sudah ya. Tapi setelah itu perempuan-perempuan yang datang bersama dengan Yesus dari Galilea yang ikut dan melihat kubur itu, bagaimana mayatnya dibaringkan, dan setelah mereka pulang dari kubur, mereka menyediakan rempah-rempah yang namanya aroma. Aroma tuh mixing yang tadi, mikma yang tadi, mix campuran itu karena wanginya harum.
Mir itu harum, dibilangnya juga dupa. Minyak mur, lalu dicampur dengan miron. Miron itu artinya ointment. Ointment itu salep. Lalu diminyaki, dibalur. Yesus menampakkan diri. Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Lalu ada tulisan begini, lihat tanganku dan kakiku, aku sendiri ini, rabalah aku. Lalu ada cerita Thomas, toh Thomas datang bilang, kalau belum aku cucukkan tanganku ke dalam parut itu, luka itu, maka aku belum percaya. Nah, kata-kata tempat luka, terutama yang di daerah samping sebelah kanan tubuh Yesus, itu disebut preula. Preula itu adalah selaput cairan yang berada di dinding rusuk. Jadi sebetulnya tombak itu yang dibawa oleh Longinus itu, dia tidak masuk sampai di lambung. Dia menusuk, dia merobek selaput membran yang namanya preula yang ada di bawah iga rusuk. Pecah itu keluar lalu kena ke mukanya Longinus. Yesus selamat karena obat. 3 hari ketika Maria Magdalena datang ke kubur kosong. Kenapa? Karena Antua sudah sembuh. 30 kilo obat bekerja dengan luar biasa di suhu serta ruangan yang baik. Demikian Yesus selamat kawan. Medical treatment in the first and a good and the first and the proper time will be save the crucifixion person. Begitu semangatnya dan berapi-apinya mulut Ustadz K ini memberikan opini yang sangat menyesatkan itu. Mengatakan bahwa Yesus tidak mati. Padahal dia sendiri yang membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengatakan Yesus sudah mati. Markus dan Matius sepakat Yesus mati jam 3. Ada kitab yang namanya Matius dan ada kitab yang namanya Markus sepakat bahwa Yesus mati jam 3. Lukas dan Yohanes juga sepakat Yesus mati jam 3. Jadi 3 gospel sinoptik ditambah 1 kitab Yohanes sepakat Yesus mati. Dan tentara Roma juga tidak mematahkan tulang Yesus karena Yesus sudah mati. Yohanes 19 ayat 32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Yesus telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Kok bisa-bisanya dia sendiri mengatakan Yesus belum mati? Saya sendiri ya, saya baru-baru ini dari Amerika. Di Amerika itu ada orang Yahudi, ada India, bermacam-macam suku bangsa di Amerika sana, Kristen. Ada yang menggunakan kitab yang berbahasa Ibrani, ada yang menggunakan kitab yang berbahasa Yunani. Pahamnya sama dengan paham saya, yang menggunakan kitab bahasa Indonesia terjemahan Lai, pahamnya sama dengan paham saya bahwa ketika Yesus disalib dan diturunkan sudah mati. Tapi dengan berapi-apinya Ustadz K ini mengatakan belum mati. Maka saking semangatnya, saking seperti meyakinkan, maka orang-orang Islam percaya kepada apa yang dikatakan Ustadz K. Padahal Islam sendiri tidak percaya Yesus disalib. Ini Yesus disalib. Jadi kelihatan sekali pintarnya Ustadz K memberi penjelasan tipu-tipuan. Mari kita waspada terhadap penipu yang bersemangat memberi opini-opini yang sangat menyesatkan ini. Terima kasih.